Halo rekan-rekan film investor. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham di sektor perdagangan yang berpotensi menjadi saham multi-bagger. Saham ini adalah PT Metro Data Elektronik Tbk dengan kode saham MTDL. Emiten ini bergerak dalam bidang perdagangan berbagai jenis komputer dan laptop serta berbagai macam produk dan layanan teknologi informasi serta jaringan. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Metro Data mencatatkan saham perdana atau IPO pada tahun 1990. Jadi total emiten ini sudah eksis di dunia teknologi informasi selama 45 tahun. Dilihat dari susunan pemegang sahamnya, emiten ini masih terafiliasi dengan grup Ciputra. Tercatat, grup Ciputra melalui PT Ciputra Corpora menggenggam kepemilikan saham sebesar 35,8%. Hal inilah yang menjadikan Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris MTDL saat ini. Adapun kepemilikan saham MTDL pada masyarakat sebesar 34,5%. Metro Data saat ini memiliki 3 bisnis utama, yaitu bisnis distribusi yang menangani bidang usaha distribusi kepada dealer, bisnis solusi yang menyediakan solusi lengkap TIK mulai dari perancangan, implementasi IT, dan IT Management Service. Bisnis konsultasi yang menawarkan solusi bisnis inovatif untuk transformasi digitalisasi bisnis. Metro Data mengklaim menguasai pangsa pasar sebesar 35% dalam penyedia solusi Information and Communication Technology atau ICT di Indonesia. Perseroan menawarkan platform bisnis digital, layanan komputasi awan, big data dan analitik, aplikasi bisnis, infrastruktur teknologi informasi hybrid, pengamanan teknologi informasi, dan banyak teknologi baru lainnya, termasuk ekosistem Internet of Things dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk membantu pelanggannya beradaptasi dan bertransformasi di dunia digital. Melihat profil bisnis MTDL, maka saya boleh katakan bahwa saham ini adalah saham calon multi-bagger. Saham multi-bagger adalah saham yang diproyeksikan dapat naik berkali-kali lipat pada masa yang akan datang. Apalagi emiten ini mendapat momentum yang baik pada tahun 2020 ini. Di mana pada tahun ini, yang merupakan tahun pandemi, pemerintah membuat peraturan supaya masyarakat dan perusahaan bekerja dari rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya akan menaikkan kebutuhan akan barang-barang elektronik yang berkaitan dengan itu. Salah satu yang dibutuhkan pasti laptop dan perangkatnya seperti printer dan jaringan. Sampai saat ini, Metro Data merupakan distributor laptop terbesar di Indonesia. Nah, kalau di bisnis HP, rajanya adalah Era Jaya. Maka di laptop dan perangkatnya, yang menjadi raja adalah Metro Data. Inilah berbagai merek laptop dan perangkat IT yang diperdagangkan oleh MTDL. Di samping itu, Metro Data juga memiliki bisnis lainnya yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu layanan solusi digital seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak perusahaan yang mulai sadar akan perubahan yang menuntut mereka untuk mengeluarkan belanja modal untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Apalagi tantangan digitalisasi yang dihadapi perusahaan saat ini bukan cuma karena COVID-19, tapi karena mereka harus menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Contohnya, emiten perbankan harus meningkatkan secara masif belanja IT untuk mempertahankan layanan kepada pelanggan dan proses back-end secara digital. Perubahan pola ini memberikan manfaat besar bagi Metro Data. Apalagi sebanyak 36% pendapatan solusi bisnis perseroan berasal dari sektor perbankan dan keuangan. Nah, sekarang mari kita lihat fundamental keuangan dari Metro Data. Saya mengambil data laporan keuangan kuartal kedua 2020. Yang pertama, kita akan lihat pendapatannya. Pada laporan keuangan ini, kita perhatikan pada kuartal kedua 2020, Metro Data memperoleh pendapatan sebesar 6,207 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,7% dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 6,160 triliun. Jika kita breakdown lebih dalam lagi,
Maka terlihat 73% pendapatan Metrodata disumbang oleh penjualan perangkat keras, disusul 17% disumbang oleh penjualan perangkat lunak atau software, dan sisanya 10% disumbang oleh lini usaha jasa dan sewa. Berikutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih MTDL pada kuartal kedua 2020 sebesar 217,164 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,04% dibandingkan kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar 217,60 miliar. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 3,178 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,4% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 3,42 triliun. Sekarang, saya akan mengajak Anda untuk melihat histori kinerja keuangan dari MTDL. Kita akan lihat bagaimana kinerja Metrodata dalam kurang lebih 5 tahun terakhir. Pada grafik ini terlihat pendapatan dan laba Metrodata mengalami pertumbuhan yang baik selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang terlihat meningkat, terutama dari tahun 2017. Sedangkan untuk net profit marginnya juga mengalami tren yang naik. Kemudian untuk aset MTDL yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru juga mampu bertumbuh pada 5 tahun terakhir. Begitupun dengan ekuitasnya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau lumut. Walaupun terlihat sempat menurun di tahun 2019, tapi jika kita lihat sampai dengan kuartal kedua 2020 yang hampir tinggi grafiknya sudah hampir sama dengan tahun 2019, maka kita bisa berasumsi ekuitasnya tahun ini akan meningkat pesat. Lalu kita lihat juga hutangnya tidak mengalami pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun terakhir ini. Berikutnya kita akan lihat return on equity dan return on asset. Return on equity Metrodata sampai dengan video yang dibuat adalah sebesar 14,36% dan return on assetnya sebesar 5,62%. Jika kita melihat ROE dan ROA ini, dari angkanya saja mungkin terlihat cukup baik, tapi ada baiknya kita membandingkan kedua indikator keuangan ini dengan emiten yang lainnya yang sejenis. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak menemukan emiten yang sejenis dengan Metrodata di Bursa Saham Indonesia, tapi mungkin kita bisa membandingkannya dengan perusahaan yang model bisnisnya sama dengan Metrodata, seperti Era Jaya dan AS Hardware. Kenapa saya bilang sama? Era Jaya yang merupakan rajanya HP tidak memproduksi langsung HP-nya. Era Jaya hanya menjual berbagai jenis merek HP yang diproduksi di luar negeri seperti Samsung yang diproduksi di Korea Selatan, kemudian dijual dan distribusikan di dalam negeri. Begitupun dengan AS Hardware yang menjual produk-produk rumah tangga yang dibuat di luar negeri, kemudian dijual di dalam negeri. Lagi pula memang kategori ketiga emiten ini sama, yaitu perdagangan. Jadi, mari kita lihat langsung saja perbandingan ROE dan ROA ketiganya. Terlihat, ROE Metrodata sedikit di atas dari AS Hardware yang mempunyai ROE sebesar 14,4% dan jauh lebih tinggi dari ROE Era yang sebesar 4,6%. Sedangkan ROA Metrodata berada jauh di bawah ROA AS Hardware yang sebesar 10,16%, tapi berada di atas dari ROA Era yang sebesar 2,5%. Sekarang mari kita lihat nilai hutangnya terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan nilai hutang Metrodata sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 2,380 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 2,582 triliun. Jumlah hutang ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 3 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya nilai hutang Metrodata lebih kecil dari ekuitasnya yang mengindikasikan solvabilitas yang aman. Kemudian kita akan lihat hutang jangka pendeknya terhadap aset lancar. Dari laporan keuangan ini kita melihat aset lancar Metrodata sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 4,954 triliun. Turun tipis dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 5,15 triliun. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 2,227 triliun pada kuartal kedua 2020 yang juga mengalami penurunan sebesar 2,436 triliun pada kuartal keempat tahun 2019.
Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek Metrodata lebih kecil dari aset lancarnya, yang sekali lagi mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Berikutnya kita akan lihat saldo labanya. Dalam laporan keuangan ini kita perhatikan, pada kuartal kedua 2020, saldo labanya positif sebesar 1,699 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 1,624 triliun. Kita juga perhatikan pada akun tambahan modal setor dan saham biasa. Jumlahnya adalah sebesar 305 miliar. Angka ini lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya, saldo labanya positif dan lebih besar dari tambahan modal setor dan saham biasa. Saldo laba artinya kumpulan laba yang disisihkan dari laba setiap tahun yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Saldo laba Metrodata ini dapat digunakan untuk perkembangan usaha dan ekspansi perseroan di masa yang akan datang. Nah, jumlah saldo laba yang lebih besar dari tambahan modal setor mengindikasikan bahwa aktivitas tambahan modal perusahaan masih normal-normal saja. Maksudnya, tidak ada tambahan modal yang drastis seperti right issue yang biasanya merugikan pemegang saham. Tapi ini juga kita harus lihat dengan kacamata yang berbeda. Misalnya, apakah right issue itu hasil dananya jelas untuk tujuan dan ekspansi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai valuasinya. Apakah saham Metrodata saat ini sudah murah atau mahal? Saya menggunakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh Anda, yaitu PER dan PBV. Data-data tentang PER dan PBV Anda bisa dapatkan dengan gampang di berbagai platform digital yang ada. PER dan PBV Metrodata sampai dengan video yang dibuat masing-masing sebesar 12,47 kali dan 1,79 kali. Nah, akan lebih baik jika kita membandingkan angka-angka ini dengan emiten sejenisnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan membandingkan Metrodata dengan Era dan S Hardware. Alasannya juga sudah saya jelaskan tadi. PER Metrodata berada jauh di bawah PER Era yang sebesar 21,52 kali dan PER S Hardware yang sebesar 36,19 kali. Artinya dari sisi PER, Metrodata jauh lebih murah dibandingkan dengan Era dan S Hardware. Sedangkan untuk PBV Metrodata jauh di bawah S Hardware yang sebesar 5,23 kali dan sedikit di atas Era yang sebesar 0,99 kali. Jadi kita boleh katakan bahwa dari sisi PBV, mungkin Metrodata lebih murah daripada S Hardware dan sedikit lebih mahal daripada Era. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perusahaan ini dimiliki dan dikelola oleh Chandra Ciputra, putra pertama dari almarhum Pak C, sehingga kita bisa memprediksi bahwa manajemennya jujur, dan memang Metrodata selama ini nggak pernah ada goreng-goreng saham, atau ada cerita gagal bayar hutang, right issue, dan informasi negatif lainnya. Dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir, kinerja Metrodata naik terus, dan perusahaan juga rutin membayar dividen yang jumlahnya lumayan wajar, yakni di kisaran 20-30% dari laba bersihnya setiap tahun. Sehingga di luar peluang capital gain tadi, maka pemegang saham juga dapat memperoleh dividen. Singkatnya, Metrodata sebenarnya adalah wonderful company dengan prospek bisnisnya yang memang bagus, ditopang dengan manajemen yang kompeten, pekerja keras, tidak bernafsu ambil hutang, dan bisa dipercaya. Tinggal sekarang prospeknya ke depan bagaimana? Di luar masalah COVID-19 tadi, prospek MTDL sebenarnya sangat cerah terkait dengan transformasi industri 4.0 yang tadi sudah saya jelaskan. Di sisi lain, meningkatnya tren gaming, berkembangnya fintech, e-commerce, hingga program infrastruktur pemerintah seperti pembangunan Palaparing. Dan perusahaan banyak mengejar peluang tersebut dengan meningkatkan jaringan distribusi, menambah partner prinsipal, hingga mengeksplor jenis-jenis layanan baru di bidang ICT yang dapat dijual. Jadi dengan asumsi perusahaan-perusahaan tidak mengurangi budget IT-nya, malah mungkin nambah ya, untuk keperluan meeting from home, maka harusnya kinerja Metrodata bakal tetap bagus atau paling tidak sama dengan tahun 2019. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh manajemen Metrodata beberapa saat yang lalu. Nah, itu semua rangkaian analisa fundamental dari Metrodata.
Selanjutnya, saya serahkan kepada Anda masing-masing untuk menilai lebih lanjut atau dengan sudut pandang yang lain. Yang pasti, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah punya pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang Anda miliki dan Anda bisa terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.